sebagaimana yang sudah saya sampaikan di awal bahwa latar belakang lahirnya undang-undang ini adalah memberikan hak konstitusional kepada setiap warga negara yang prinsipnya adalah berdasar pada persamaan kedudukan di hadapan hukum. Sementara yang kedua adalah memberikan hak kepada penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan bagi masyarakat yang tak mampu. Nah, terkait dengan pelaksanaan bantuan hukum ini, memang di kantor wilayah Kementerian Hukum terkhusus pada lembaga Badan Pembinaan Hukum Nasional bahwa setiap tahunnya dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum itu selalu ada yang namanya monitoring dan evaluasi. Nah, monitoring dan evaluasi ini untuk melihat sejauh mana penerapan dari undang-undang bantuan hukum ini. Nah, terkait dengan masalah yang sering kita jumpai itu adalah seperti larangan yang sudah disebutkan di dalam undang-undang itu bahwa tidak boleh lagi dimintakan pembayaran. Karena ini sifatnya adalah bantuan hukum gratis dari masyarakat yang tidak mampu, yang alokasinya itu sudah diberikan oleh negara. Sehingga proses pembiayaan dari mulai dalam proses sampai pada putusan peradilan itu, maka negara yang akan membiayai prosesnya. Nah, olehnya itu larangan-larangan itu sangat wajib dan mutlak hukumnya. Tidak boleh lagi ada yang namanya permintaan dana terkait proses pendampingan. Terkait apakah ada kasus yang didapatkan di lapangan oleh Kemenkum? Banyak kasus yang kita dapatkan, sehingga kemarin untuk tahun 2024 itu kan kita lakukan verifikasi. Nah, dalam proses verifikasi itu ditemukan fakta dan bukti yang menunjukkan bahwa ada beberapa lembaga bantuan hukum itu yang sesungguhnya keluar dari koridor yang sudah ditentukan. Nah, seperti tadi ternyata ada yang meminta atas nama oknum, meminta dana pada penerima bantuan hukum dalam proses perkara di peradilan. Nah, kemudian ada juga kasus yang banyak kita temukan bahwa katanya didampingi oleh salah satu lembaga bantuan hukum, tapi kenyataannya menurut informasi yang kita himpun berdasarkan hasil evaluasi dan monitoring, bahwa kita dapatkan ternyata dari penerima bantuan hukum itu jangankan katanya didampingi di dalam proses peradilan, kenal dengan pengacaranya pun saja tidak pernah. Nah, itu menandakan bahwa masih ada beberapa oknum dari lembaga-lembaga bantuan hukum yang sudah terakreditasi ini ternyata keluar dari koridor yang sudah ditentukan berdasarkan persyaratan yang sudah ditentukan oleh undang-undang. Nah, olehnya itu, sebagaimana pertanyaan tadi, bagaimana dan apa tindakan langkah yang dilakukan oleh Kemenkumham, itulah yang selalu kita katakan bahwa hasil dari evaluasi dan monitoring ini kemudian ketiga tahun, biasanya 3 tahun sesudah itu berturut-turut kita lakukan evaluasi lagi. Nah, kita lakukan verifikasi ulang. Apakah memang lembaga bantuan hukum yang ada itu masih layak untuk memperoleh status sebagai lembaga bantuan hukum terakreditasi atau tidak? Atau ada kemungkinan lain lembaga-lembaga yang baru yang memenuhi syarat untuk terakreditasi, maka kita akan bentuk dia dan akan kita berikan akreditasi untuk memperoleh akses keadilan bagi masyarakat. Tadi Bang sempat disinggung bahwa ada 20 LBH ya, ada 20 untuk wilayah Sulawesi Tenggara. Itu tersebar dari beberapa kabupaten kota. Bang, nanti datanya ambil saja di situ tadi mungkin masih ada. Bang, ini kan ada ada komunikasi yang tidak sampai ke masyarakat. Tadi kan sempat juga dipertanyakan oleh para WBP. Mereka tidak tahu bahwa bagaimana tugas bantuan hukum ini, apakah cuma di awal saja atau seperti apa? Ini kan menjadi PR. Tadi sudah saya jelaskan, ada juga pertanyaan yang menyinggung terkait itu. Jadi prosesnya adalah ketika kita sudah mengalami proses hukum, maka disitulah sudah bisa kita menggunakan jasa bantuan hukum bagi masyarakat tak mampu ini. Nah, syaratnya apa? Harus mengajukan permohonan. Harus mengajukan permohonan secara tertulis untuk mendapatkan pendampingan bantuan hukum dari 20 LBH tadi yang sudah terakreditasi. Tapi syaratnya Anda harus membuat surat kuasa khusus dan melampirkan surat keterangan tidak mampu. Nah, sebagaimana tadi yang terjadi dalam diskusi penyuluhan tadi, kan banyak yang mempertanyakan, Pak, bagaimana kami ini harusnya bisa mendapatkan akses, tapi bagaimana caranya mau mendapatkan akses karena ternyata persyaratan untuk kategori tidak mampunya itu tidak terpenuhi. Nah, itu persoalannya. Bang, itu pengajuannya itu diajukan kemana? Ya, diajukan ke LBH yang bersangkutan secara tertulis, tapi diberikan pengecualian oleh undang-undang. Ketika yang namanya
penerima bantuan hukum itu tidak mampu memberikan permohonannya secara tertulis terkait dengan identitas pemohon, kemudian alamat pemohon, kemudian kronologis perkara yang sedang ditangani, maka permohonan itu bisa diajukan secara lisan. Saya pikir cukup ya. Iya, Bang. Oke, Siap, Bang. terima kasih. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.